Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 6 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Hukum Taurat itu kudus. Ayat inti terdapat dalam Roma 7 ayat 12. Jadi, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Karena hukum Allah itu sempurna adanya, setiap perubahan daripadanya adalah jahat. Orang-orang yang tidak menuruti hukum Allah dan mengajar orang berbuat yang sama dihukum oleh Kristus. Kehidupan penurutan Juru Selamat memenuhi tuntutan hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum itu dapat dilakukan di dalam kehidupan manusia dan menunjukkan keluhuran tabiat sehingga penurutan dipertumbuhkan. Barang siapa yang menurut sama seperti penurutannya menyatakan bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayat 12. Sebaliknya, barang siapa yang melanggar hukum Allah berarti membantu pernyataan iblis bahwa hukum itu tidak adil dan tidak dapat dituruti. Dengan demikian mereka menguatkan penipuan pembohong besar itu dan melemparkan hinaan atas Allah. Mereka itu adalah anak-anak si jahat yang pertama-tama melawan hukum Allah. Memperkenankan mereka masuk surga berarti membawa masuk kembali unsur perpecahan dan pemberontakan dan membahayakan kesejahteraan semesta alam. Tidak seorang pun yang akan masuk kerajaan itu yang sengaja melanggar salah satu azas hukum Allah. Rabi-rabi menganggap kebenaran mereka sebagai surat izin masuk ke surga. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu tidak cukup dan tidak ada artinya. Upacara secara lahir dan pengetahuan teoritis akan kebenaran adalah undang-undang kebenaran orang Farisi. Rabi-rabi mengaku suci oleh usaha mereka menurut hukum, tetapi perbuatan mereka telah menceraikan kebenaran dari agama. Sedang mereka amat cermat di dalam mengadakan upacara-upacara, kehidupan mereka tidak senonoh dan hina. Apa yang disebut kebenaran mereka tidak dapat membawa masuk ke dalam kerajaan surga. Penipuan yang terbesar pikiran manusia pada zaman Kristus ialah hanya oleh menyetujui kebenaran yang mereka anggap sebagai kebenaran. Di dalam semua pengalaman umat manusia, satu pengetahuan teoritis saja tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Itu tidak mengeluarkan buah-buah kebenaran. Satu perhatian yang disertai perasaan cemburu terhadap apa yang disebut kebenaran agama sering menyertai kebencian atas kebenaran yang sejati, seperti yang dinyatakan di dalam kehidupan. Pasal-pasal yang tergelap dalam sejarah dibebani dengan catatan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang beragama yang sangat fanatik. Orang Farisi mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Abraham dan membanggakan petunjuk-petunjuk Allah yang ada pada mereka. Meskipun demikian, keuntungan ini tidak melindungi mereka daripada mementingkan diri sendiri, permusuhan, loba, dan kemunafikan yang hina. Mereka menganggap bahwa merekalah yang paling beragama di dunia, tetapi apa yang mereka sebut berpegang pada agama membawa mereka menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 2 yang berkata, "Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita." Tidak ada yang kudus seperti Tuhan Allah kita. Jadi, Allah itu kudus. Kemudian Yeremia 10 ayat 10 berbunyi, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal.
Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tuhan yang adalah Allah yang kudus adalah Allah yang benar juga, dan saat Yesus berdoa kepada Bapanya dalam Yohanes 17, Yesus sebut Bapanya satu-satunya Allah yang benar. Jadi, Allah yang kudus dan yang benar itu adalah Allah Bapa. Apakah Allah Bapa baik? Sudah tentu, Mazmur 100 ayat 5 membuktikan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi, Tuhan yang adalah Allah kita, yaitu Allah Bapa, adalah kudus, benar, dan baik. Roh Nubuat menuliskan dalam Adventist Home halaman 310 paragraf 4 yang berkata, hukumnya kudus, benar, dan baik. Wajib diturut oleh para orang tua dan anak-anak. Peraturan yang mengatur kehidupan para orang tua dan anak-anak keluar dari hati yang penuh kasih tanpa batas. Dan berkat Allah berkelimpahan akan datang kepada orang tua yang menggunakan peraturannya di rumah tangga mereka dan kepada anak-anak yang menuruti hukum itu. Hukum yang kudus, benar, dan baik itu mengalir keluar dari hati yang penuh kasih tak terbatas. Hukum inilah yang seharusnya mengatur kehidupan keluarga. Maka berkat Allah yang berkelimpahan akan datang kepada keluarga itu. Hati siapakah yang penuh kasih tak terbatas tersebut? Prayer halaman 33 paragraf 1 menyatakan, apa yang dapat dipikirkan malaikat surga tentang manusia miskin yang tak berdaya, yang tunduk pada godaan, ketika hati Allah yang penuh kasih tak terbatas merindukan mereka, siap untuk memberi mereka lebih daripada yang bisa mereka minta atau pikirkan, namun mereka berdoa begitu sedikit dan memiliki begitu sedikit iman. Hati yang penuh kasih tak terbatas adalah hati Allah. Karenanya, dari hati Allah lah, yaitu Allah Bapa, sebagaimana firman Tuhan nyatakan, hukumnya mengalir keluar. Tidak heran, hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, sebab Allah, yaitu Allah Bapa, sebagai sumbernya adalah kudus, baik, dan benar. Bagaimana dengan hati Kristus, anak Allah? Christian's Education halaman 75, paragraf 2 berkata, kita harus melekat pada batang pokok dan untuk menerima makanan dari pokok anggur. Kristus adalah kepala kita yang dimuliakan, dan kasih ilahi yang mengalir dari hati Allah bersemayam di dalam Kristus dan disampaikan kepada mereka yang telah dipersatukan dengannya. Suatu kutipan yang penuh makna. Yesus adalah pokok anggur. Kasih Allah mengalir dari hati Allah ke dalam Yesus. Dan kita yang adalah ranting-ranting, bila dipersatukan dengan pokok anggur, akan menerima kasih Allah yang mengalir melalui Yesus tersebut. Inilah makna Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Sebab hanya satu pokok anggur yang benar. Oleh karenanya, apakah hati Yesus adalah hati yang memiliki kasih tak terbatas? Sudah tentu, karena kasih Allah yang mengalir dari hati Bapa bersemayam di dalam Yesus. Dan oleh karena Bapa adalah kudus, benar, dan baik, maka yang mengalir juga adalah kudus, benar, dan baik. Yesus menerima aliran kasih yang kudus, benar, dan baik dari Bapanya. Tidak heran renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 172 paragraf 1 yang berbunyi, kehidupan penurutan juru selamat memenuhi tuntutan hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum itu dapat dilakukan di dalam kehidupan manusia dan menunjukkan keluhuran tabiat sehingga penurutan dipertumbuhkan. Saat di dunia ini, Yesus seutuhnya manusia, dan dia membuktikan bahwa hukum Allah itu dapat dihidupkan dalam kehidupan manusia, yaitu dengan menerima aliran kasih kudus, benar, dan baik dari hati Bapa. Dan jika kita menerima aliran kasih tersebut dari Yesus, yang adalah pokok anggur yang benar, apa yang terjadi? Renungan hari ini jelaskan dalam Pulang ke Rumah, halaman 172, masih dalam paragraf pertama. Barang siapa yang menurut sama seperti penurutannya menyatakan bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayat 12.
Jika kita menurut hukum Allah sama seperti penurutan Yesus terhadap hukum Allah tersebut, maka kita dengan sendirinya menyatakan bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik. Dan itu karena kasih yang kudus, benar, dan baik mengalir dari Bapa kepada anaknya dan melalui anak kepada kita. Kita tidak mungkin menghidupkan hukum yang kudus, benar, dan baik itu jika yang kudus, baik, dan benar tidak ada dalam hidup kita. Sebab kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita tidak kudus, kita tidak benar, dan kita tidak baik. Mustahil bagi kita hidupkan hukum yang kudus, benar, dan baik dengan kekuatan diri sendiri. Yesus sendiri, anak Allah, saat di dunia ini menerima aliran kasih tak terbatas, kasih yang kudus, benar, dan baik dari Bapanya, dan itu yang mampukan dia. Bagaimana caranya menerima aliran yang kudus, benar, dan baik agar dapat menuruti hukum yang kudus, benar, dan baik tersebut? Selected Messages, buku ketiga, halaman 170, paragraf 4, menyatakan, dalam menyatakan Kristus, kita menyatakan Allah kepada dunia kita. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Mari kita bertanya, apakah kita mencerminkan di dalam gereja dan di hadapan dunia karakter Yesus Kristus? Diperlukan penelitian yang lebih dalam dari kita untuk menyelidiki Alkitab. Menempatkan kebenaran Kristus dalam hukum secara jelas mengungkapkan Allah dalam karakter sejatinya dan menyatakan hukum itu kudus, benar, dan baik. Sungguh mulia ketika dilihat dalam karakternya yang sebenarnya. Kita menerima aliran kudus, benar, dan baik itu melalui Kristus, yaitu dengan menerima roh Kristus. Dan dengan memiliki roh Kristus, kita memiliki kebenaran Kristus. Sebab roh Kristus adalah hidupnya Kristus itu sendiri, dan dengan menempatkan kebenaran Kristus dalam hukum, maka itu ungkapkan bahwa hukum Allah kudus, benar, dan baik. Dan itu adalah karakter sejati Allah, sebab memang hukumnya adalah salinan karakter Allah. Dalam tulisan lainnya, lebih jelas lagi dinyatakan. Dalam manuskrip Releases volume 14, halaman 84, paragraf 3, Ellen White menjelaskan. Roh Kudus adalah roh Kristus yang dikirimkan kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, bahwa melalui kasih karunia-Nya kita dapat penuh di dalam Dia. Tuhan telah menetapkan bahwa kita harus selalu berada di bawah pengajaran dan pengaruh Roh Kudus. Kemudian kita akan menemukan bahwa hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, dan kita akan belajar untuk bersukacita dalam hukum Allah. Kita menyukai persyaratan hukum, dan dari hati kita memberikan kepatuhan pada persyaratannya. Bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus itu adalah roh Kristus. Jelas sekali Roh Nubuat nyatakan. Dan kita dikatakan perlu selalu berada di bawah pengajaran dan pengaruh roh Kristus, yang disebut juga Roh Kudus. Maka kita akan mendapati bahwa hukum Allah itu kudus, benar, dan baik. Kita dimampukan untuk menghidupkan hukum itu oleh roh Kristus tersebut. Oleh roh itu kita menyukai penurutan akan hukum sebagaimana Kristus. Ini penting kita pahami agar jangan kita jatuh ke dalam kesalahan para rabi dan orang Farisi yang anggap kebenaran mereka lah kebenaran. Yesus katakan itu tidak cukup dan tidak ada artinya. Yang benar adalah kita harus bersatu dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Dengan menerima rohnya yang kudus, kita menerima aliran kudus, benar, dan baik yang bersumber dari Bapa, maka kita akan mendapati hukum itu adalah kudus, benar, dan baik, serta dimampukan untuk bersuka dalam menghidupkannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang kudus, benar, dan baik. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberikan pengertian yang jelas tentang hukum-Mu dan bagaimana untuk menghidupkannya. Kami butuh roh Kristus, karenanya ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, agar kami dimampukan menghidupkan
hukum yang kudus, benar, dan baik yang mengalir dari hatimu, yang adalah karaktermu. Tolong kami ya Bapa sepanjang hari ini, beserta kami ya Yesus. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.